Inilah gunanya Allah menciptakan kita dua telinga satu mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Nah, dalam kitab tersebut juga Ali bin Abi Thalib, jadi Ibnu Abi Hatim mengutip Ali bin Abu Thalib, apa kata beliau? Seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang tidak akan mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulut menambah pusing kepala. Jadi kalau misalnya Pak, mulut kita ini dari telepon jarak ribuan kilo Pak, bisa ngantam orang Pak, setahun bisa tidak hilang-hilang kalau orang tersinggung kena mulut Pak. Tapi kalau misalnya tersandung kaki, itu beberapa hari insya Allah sembuh. Tapi kalau udah kena mulut, itu susah hilangnya, bertahun-tahun. Kalau ibaratnya apa Pak ya, kayu kemudian dipaku, setelah itu paku itu dicabut, tetap lubangnya membekas. Walaupun kita dompol, kita amplas, tetap dia akan membekas, payah hilangnya, itu maksudnya. Nah, beberapa manfaat kalau kita banyak mendengarkan itu apa Pak? Membuat kita jadi orang yang pandai dan bijaksana, karena kita banyak mendengar. Kita nonton ILC Pak, itu kita banyak mendengar Pak ya. Itu jadi pandai kita Pak. Makanya banyak orang tahu politik gara-gara nonton ILC itu Pak. Padahal dia sebelumnya tidak tahu Pak. Taunya harga cabai, sayur, besi sekilo sekian aja. Jadi tahu dia politik. Jadi pandai dia, orang yang lebih banyak mendengar daripada bicara. Dia akan menjadi orang yang bijaksana karena dia banyak mendapatkan informasi dari orang ini. Pas orang ini membutuhkan informasi itu, dia bisa sampaikan. Jadi dia jadi orang yang bijaksana. Kemudian dia akan banyak mendengarkan, dapat memahami orang lain. Bagaimana orang bisa dia memahaminya. Jadi untungnya kita tuh Pak ya, kalau misalnya kita banyak mendengarkan orang kepada kita, kita akhirnya bisa memahami karakter dia. Nah, ini keuntungan yang luar biasa dalam Islam. Kalau kita bisa memahami orang, kita akan jadi orang yang bijaksana jadinya Pak. Tapi kalau misalnya Pak ya, kita baru masuk toko Pak, sudah itu diceritakannya lah semua barang-barang dia Pak, itu hilang akal kita dibuatnya Pak. Maunya dia dengar dulu kita mau cari apa. Tidak perlu dia menjelaskan ini begini, kecuali kita bertanya, baru dia jelaskan. Nah, jadi kalau kita mendengarkan orang, Bapak mau cari apa Pak? Saya cari yang herbal yang seperti ini, khasiatnya seperti ini. Udah tahu? Kita bisa memahaminya. Berarti yang dicari Bapak ini yang ini. Nah, itu untungnya kita banyak mendengar. Kemudian Pak, banyak mendengar dapat menjaga rahasia. Kalau kita terlalu banyak bicara Pak, bisa terbuka rahasia jadinya. Ingat Pak ya, dalam suatu kitab, orang maling, orang membunuh ketangkap gara-gara dia banyak bicara Pak. Dia habis bunuh orang. Waktu itu hanya ada 2 ekor burung yang menyaksikan pembunuhan dia Pak. Udah cukup lama, pas dia makan di warung, pas orang makan daging burung, ketawa dia Pak. Ditanya orang, kenapa Anda ketawa? Waktu aku bunuh orang dulu, ingat aku 2 ekor burung pula lah yang menyaksikannya. Terbuka sekali Pak, tinggal nangkap lagi. Tahu orang akhirnya. Jadi itu bahayanya. Ada orang habis dia merampok Pak, dia iklan di Facebook Pak, duit dia banyak, tertangkap jadinya. Jadi kalau orang banyak bicara, terbuka rahasia jadinya. Jadi sedang asik-asik bicara lita Pak, jadi itulah Pak, hati-hati Pak. Jangan banyak-banyak Bapak bicara, terbuka nanti rahasia Bapak. Kemudian Pak, membuat kita lebih mudah dalam mengambil keputusan. Salah satu kelebihan Donald Trump Pak, dia mengamalkan ajaran Islam. Dia tuh banyak diam, dia banyak mendengar bicara, sehingga dia menjadi orang yang sehat, sukses, jadi pengusaha. Di meja Donald Trump itu apa tulisannya waktu dia jadi pengusaha Pak? Sampaikan berita baik, kalau tidak diam. Jadi tidak ada karyawan yang bisa menjelekkan orang lain. Begitu ada karyawan punya salah, langsung dihadapkan di sidang. Nah, yang menyidang ini lain Pak, dia nanti tinggal memutuskan saja lagi. Kamu saya berhentikan. Jadi tidak banyak cerita. Itu membuat dia berhasil, karena dia bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan. Makanya kalau kita lihat pas pampres Pak, semuanya diam Pak. Apa kata mereka? Kalau diam itu konsentrasi lebih. Sewaktu ibunda Rasulullah meninggal, Rasulullah mengambil sikap diam, karena diam bisa lebih konsentrasi dan menguasai diri.
Nah, misalnya nih Pak, suami tetangga Bapak meninggal. Sebetulnya dia diam aja Pak. Nggak ada, biasa aja dia subuh itu. Datanglah tetangga agak 5 orang. Langsung bertanya Pak, apa cerita? Itu loh, baru dia nangis Pak. Tadi dia diam aja tuh. Itu rombongan subuh baru Pak. Kali berapa rombongan apa, nggak pingsan aja ibu tuh kerjanya tiap hari. Ini contohnya anak-anak nih, dia berantem di sekolah, pulang pasti diam Pak. Diam aja. Kapan dia nangis? Ketika ditanya. Kalau nggak ditanya, nggak nangis dia Pak. Orang nggak ada salah dipukulin, baru dia nangis. Jadi kalau kita diam itu, kita lebih mudah mengambil keputusan. Nah, kemudian membuat kita menjadi sosok yang penting bagi orang sekitar. Kalau kita banyak mendengarkan tuh, kita menjadi orang yang penting kok. Karena orang senang cerita sama kita, kita sering banyak mendengarkan orang. Pasti orang senang Pak, duduk dengan orang yang banyak mendengar. Tapi kalau diam itu enggak boleh Pak. Ada orang Pak, dia macam batu garing, kita duduk sama dia Pak. Enggak ada yang nyambung satupun cerita itu sama dia. Jadi ini pun tidak boleh juga sama dia. Ngapa nak mau duduk sama dia? Sama mau duduk macam batu, sama batu taruh di samping itu, sama dia. Jadi diam yang seperti ini tidak pula boleh. Nah kemudian Pak, bisa mengurangi kemarahan seseorang. Di dalam ilmu psikologi Pak, kalau orang marah sama kita, tunggu ujungnya. Setelah puas dia dengan kemarahannya, berhenti dia, diam selama 45 detik, baru dijawab. Itu cara menjawab orang marah. Kalau kita kan tidak tahan Pak, masih juga kita lawan. Abang jangan ngomong itu Bang, sebetulnya gini masalahnya. Tentu tambah menjadi ya Pak. Sudah dia marah, diam, hitung dalam hati, janganlah depan dia 1, 2, 3, ngamuk lah dia nanti. Kau sepele kan aku marah ya, diam aja lah, tengok terus sampai 45 detik dia masih diam, baru kita ngomong. Dia sebetulnya gini ceritanya Pak. Itu langsung turun tuh Pak. Tapi kalau masih juga kita menjawab, itu yang jadi emosinya tambah besar. Jadi kalau kita marah diam aja itu Pak, akan meredakan amarah orang. Nanti sudah diam dia, tidak ada dia ngomong lagi, baru kita menjawab. Kemudian Pak, ini yang saya katakan tadi, melatih diri untuk lebih bisa berkonsentrasi. Nah itu kenapa pas pampres banyak mukanya itu diam Pak. Itu membuat kita lebih konsentrasi. Bapak, adik-adik sakit gigi, kalau sempat dipegang gini, itu sakitnya bisa 10 kali lipat. Tapi coba pas kita sakit gigi bawa diam, itu lebih menguranginya Pak. Jadi kalau sakit bawa diam tuh Pak, lebih mengurangi. Karena ditangiskan betul tidak juga hilang sakitnya. Jadi kalau kita nangis orang pun risau nengoknya. Kadang kalau adik-adik ini sakit gigi tidak bisa ngomong, saya mau loncat-loncat dia Pak. Awalnya yang panik dibuatnya mau rasa sakit dia. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sakit, dia diam, itu lebih bisa meredakan rasa sakitnya. Sehingga kalau di Amerika sekarang ada satu ruangan di rumah sakit namanya smiling room, kamar tersenyum. Jadi kalau orang yang parah-parah sakitnya dimasukkan ke ruangan itu untuk enjoy pikirannya, dan rata-rata bisa menurunkan penyakit. Jadi suasana hati rileks bisa menyembuhkan penyakit. Tapi kalau misalnya kita tidak ada sakit apa-apa, tapi cemas kita, jantung kita sakit, itu kita bisa terkena penyakit EII namanya, emotional induced illness. Kita tidak sakit jantung tapi merasa sakit jantung. Maka banyak orang Pak, 4 ranjang di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII. Dia tidak sakit tapi merasa sakit. Itu yang lebih fatal. Tapi kalau dibawa enjoy aja Pak, banyak orang sakitnya parah tersembuhkan jadinya. Karena diam, santai dia. Makin ngomong kita sama orang Pak, makin menjadi sakitnya. Karena kawan ngomong kita bukan dokter, bertambah penyakit kita dibuatnya agak sakit dada aku sebelah kiri. Itu keponakan aku 2 hari sudah tuh mati dia. Rupanya serangan jantung. Terus jantungan kita dibuatnya. Dia tidak dokter, kita bawa cerita sama dia. Coba pakai obat ini, akhirnya banyak betul obat diminum, betul-betul sakit kita jadinya Pak. Dosis ini belum naik, tambah dosis selanjutnya, tentu tambah parah ya dia. Nah sekarang kita lihat pelajaran dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Aisyah yang meriwayatkan, ada 11 orang perempuan, semuanya menceritakan tentang suaminya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 11 orang Pak bercerita kepada Ummul Mukminin Aisyah.
dan semua didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah. Karena kesenangan perempuan bercerita tentang orang itu lipatnya bisa 6 kali lipat laki-laki, Pak. Terbukti dari percakapan telepon. Jadi menurut Dorothy Dick, ini pakar rumah tangga, apa kata beliau? Kalau perempuan ngomong di telepon, dia bisa membutuhkan waktu lebih dari 10 menit ke atas. Itu paling minimal. Tapi kalau laki-laki hanya 6 menit, itu yang paling maksimal. Kecuali cerita duit masuk, Pak, itu ya bisa lama. Kalau duit masuk lama dia, Pak. Tapi kalau tidak akan menguntungkan sama dia, cepat aja padamnya itu, Pak. Sebentar padamnya. 11 orang perempuan ini, Pak, cerita kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah menceritakan kepada Rasulullah. Lihat Rasulullah, Pak, menjadi pendengar terbaik untuk istri, Pak. Bapak, anak-anak ini di luar, di sekolah bisa mendengarkan orang. Orang ngomong banyak bisa kita dengar, Pak. Tapi ketika istri bicara, banyak yang tidak tahan, Pak. Abang capek nih, berat betul, abang belum makan lagi. Mana lebih sibuk kita daripada Rasulullah, Pak. Rasulullah saja yang sibuk, bisa dia mendengar 11 orang yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kalau bapak tu nanti kalau cerita muak, abang dengar kalau cerita itu tidak boleh cerita orang. Tapi rupanya, Pak, ada yang boleh. Ini 11 orang tu apa, Pak? Mengatakan kepada yang diceritakan Ummul Mukminin Aisyah kepada Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, suamiku itu ibarat daging unta kerempeng yang berada di puncak gunung tanpa dataran yang dapat didaki dan tidak ada yang mau mengambilnya. Ini bahasa kiasan, Pak. Suamiku itu kalau sempatlah aku tidak mau sama dia, tidak akan ada lagi perempuan mau sama dia. Makanya itu tidak menarik, suamiku itu kurang menarik Ummul Mukminin. Ini seorang murid berkata kepada gurunya untuk menyelesaikan masalahnya, itu biasa, Pak. Jadi itu tidak termasuk ghibah, karena dia menceritakan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi ada perempuan ini Pak, mukadimahnya baru nih, Pak. Belum lagi tambahan kalau perempuan cerita, mana ada segitu, Pak. Dia kayak mana ceritanya? Jadi unta kerempeng tuh gini, Ummul Mukminin kan, aku udah muak nengok dia, dia agak tuh panjang lagi tuh, Pak. Ini mukadimahnya aja baru nih. Kemudian perempuan yang kedua, kalau aku Ummul Mukminin tidak akan kubeberkan cerita tentang suami aku. Kenapa gitu? Kalau udah temulai payah berhentinya, saking banyaknya aib suamiku itu. Ceritakanlah, itu tidaklah diceritakan riwayat ini, Pak. Berapa lama pula dia menceritakan tentang itu? Karena kata dia, kalau sudah bercerita tentang suami aku susah berhentinya. Kemudian wanita ketiga, suamiku itu tinggi sekali. Namun jika aku bicara, dia akan mentalak aku. Ego suami aku itu tinggi, payah aku ngomong sama dia. Asal ngomong patah terus saja, itu maksudnya, Pak. Suamiku itu tinggi, kalau aku membantah dia mentalak aku. Jika aku diam, dia membiarkan aku terkatung-katung. Itu suami aku Mukminin Aisyah. Jadi kalau jangan sampai jadi orang yang seperti ini, Pak. Yang suami tidak boleh dibantah, itu hanya dalam agama Hindu, Pak. Dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa Shira, tidak boleh dibantah walaupun dia salah. Tapi ini Islam. Di dalam Islam, suami salah boleh dibantah. Kita lihat bagaimana Ummul Mukminin Aisyah ketika mengadukan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, damaikan kami. Duduklah Abu Bakar Siddiq, Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Siapa yang ingin memulai dulu pembicaraan? Datang Ummul Mukminin Aisyah, kau saja duluan ya Rasulullah, tapi tolong sampaikan yang benar, jangan yang bohong, kata Aisyah. Langsung Abu Bakar Siddiq menampar pipi Aisyah. Aisyah langsung dilarikan oleh Rasulullah, dibawa ke belakang. Aku tidak menginginkan penyelesaian seperti ini, Abu Bakar. Dibela sama Rasulullah, dibawa ke belakang. Apa kata Rasulullah? Aisyah, suami seperti apa aku ini? Sekalipun kau sedang marah kepada aku, Aisyah, tidak akan kubiarkan satu orang pun menyakitimu, sekalipun itu ayah kandungmu sendiri. Jadi dibantahnya Rasulullah, Pak, tetap dibela Rasulullah. Sempat itu terjadi sama bapak, Pak. Istri bapak membantah bapak, ditampar mertua bapak, istri bapak, mati kau. Kau melawan-lawan juga aku. Bapak kau sayang sama aku. Lari istrinya ke belakang. Apa kalau lari sini? Azab, Pak, dibuatnya. Jadi Rasulullah dibantah, dibelanya istrinya, Pak. Dibelanya.
Nah kemudian wanita keempat, ini dipuji yang suaminya. Suamiku itu ibarat udara pegunungan di malam hari, tidak panas dan tidak dingin, nyaman dan tidak membosankan. Ini panjanglah cerita Pak, apalagi cerita tentang kebaikan. Itu panjanglah ceritanya tuh. Dia kayak mana suami kau tuh? Dia pokoknya entahlah romantis betul mukminin. Kadang kita pulang tuh dia ngomongnya bagus. Itu panjang tuh Pak. Itu sekian menit lah habis tuh. Kemudian wanita kelima dipujinya juga suaminya. Kalau suamiku itu kalau pulang ke rumah langsung tidur. Macam-macam katanya. Kalau udah tidur tuh pulas. Tapi kalau ketika dia keluar rumah dia seperti singa dan dia tidak pernah mempertanyakan hartanya. Dia bekerja kuat, ngasih aku duit dan tidak pernah dia singgung masalah duit. Percaya dia urusan duit sama aku. Ini bagus nih Pak. Ini kita ngasih istri tahun 2005, tahun 2019 terungkit juga kadang Pak. Kau ingat dulu tak waktu aku belikan emas? Kemana kau pergi kan? Itu kita Pak. Makanya banyak istri sekarang dibelikan suaminya emas tak bahagia dia. Nanti kena ungkit juga balik nih. Itu Pak. Dia tahu Pak pasti kena ungkit juga lagi nih. Ini Pak, habis ngasih sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit. Dalam Islam itu yang parah Pak, bil manni wal adha, mengungkit dan menyakiti orang menerima. Ini banyak dilakukan oleh suami terhadap istri. Sudah ngasih diungkitnya balik, sudah ngasih diungkitnya balik. Itu bahaya. Kemudian wanita keenam dia bangga, suamiku bila makan sangat lahap, bila minum tanpa ada yang tersisa, apabila dia tidur dia berselimut dan dia betul-betul tidur dan tidak mengganggu aku kalau aku capek. Kemudian wanita ketujuh, suamiku seorang yang garang, angker dan pendiam. Semua kejelekan ada pada dirinya. Dia dapat melukai, memukul atau bahkan melakukan keduanya kepadamu. Ini sangar suaminya pemukul. Wanita kedelapan dipujinya suamiku. Suamiku itu seperti zarnab. Zarnab itu seperti daun, sejenis daun. Sifatnya terus terang, orangnya jujur. Jadi kalau istri ini payah juga nih Pak kalau dapat suami jujur nih. Sakit hati istri kadang-kadang dibuatnya. Abang, dia napas kau busuk, gosok gigi lah kau. Itu terus terang tuh Pak. Itu payah tuh. Dia terus terang orangnya. Bong ketiak kau pahit, apalah dulu ke mandi lah kau dulu. Kalau kita kan tak berani seperti itu Pak. Kemudian wanita kesembilan dipujinya suaminya. Suamiku itu rumahnya luas, badannya tinggi, dia sangat dermawan, banyak orang mendatangi rumahnya. Rasulullah terus mendengarkan Pak, sampai perempuan ke-11 didengar semua oleh Rasulullah. Sampai yang paling panjang itu adalah cerita istri Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata tentang suaminya? Suamiku ini kaya, Abu Dzar ini banyak membelikanku perabot, banyak ini, banyak itu, banyak ini. Udah banyak dia menceritakan kebaikan Abu Dzar. Tapi akhirnya dia tertarik dengan perempuan lain, Ummul Mukminin. Maka dia menceraikan aku. Dan suami aku yang baru itu tidak ada duitnya, susah hidupnya. Memang lebih kaya Abu Dzar, tapi itulah Abu Dzar ditinggalkannya aku. Kemudian apa kata Rasulullah? Aku seperti Abu Dzar terhadap dirimu, tapi aku tidak menceraikanmu Aisyah. Itulah Pak. Dah banyak dengar, aku banyak ngasih kau. Rasulullah Pak kalau untuk Ummul Mukminin Aisyah itu sampai dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku kalau perlakuanku terhadap Aisyah berlebihan daripada yang lain. Karena Rasulullah senang betul sama Aisyah ini. Sampai istri yang lain bertanya, kenapa kau hanya terus sahabat datang membawa makanan ketika kau berada di rumah Aisyah? Jawaban Rasulullah, memang di rumah Aisyah selalu ayat yang turun, di rumah kalian tidak. Memang rata-rata wahyu turun ketika Rasulullah bersama Aisyah. Jadi maka Rasulullah apa yang diminta Aisyah paling mudah Rasulullah ngasihnya. Jadi maka kata Rasulullah, aku seperti Abu Dzar, pemberi kepadamu, tapi sekalipun aku beristri yang lain, engkau tetap tidak akan aku ceraikan. Jadi itulah kesabaran Rasulullah mendengarkan cerita. Berapa panjangnya itu Pak? Kita kalau kawan di kantor cerita bisa kita dengar. Istri orang di kantor cerita sama kita nak tanggung senyum ramah itu Pak. Iya, abang tahu itu. Tapi giliran istri nelfon Pak, itu petara langsung berubah nadanya Pak. Orang kantor ya sibuk nih, nanti lah tuh Pak. Itu istri berarti nelfon. Tapi kalau istri orang Pak, iya kak tahu. Dia bukan main pendengarnya Pak. Robah lah tuh Pak ya, jangan macam itu gitu Pak. Ya, kasihan kita Pak. Biasakanlah mendengar
keluhan istri. Nah, mungkin ini saja kajian kita pada siang hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.